Panitia Khusus Pansus DPRD Maluku Barat Daya (MBD) melakukan konsultasi bersama program studi luar kampus utama PSDKU. Konsultasi bersama ini berlangsung di kampus Unpati Ambon. Rektor Unpati MJ Sapteno didampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Yance Cipta Budi serta pengelola PSDKU Aholiap Watloli dan Tanwe Ratumanan. Agenda pertemuan bersama itu untuk membahas 3 hal, yakni menindaklanjuti temuan BPK terkait lahan infrastruktur PSDKU, mekanisme anggaran, serta membangun komitmen bersama antara DPRD dan pihak Unpati dalam mewujudkan PSDKU menjadi universitas. Ketua Tim Pansus, Fritz Pera, mengatakan tujuan dari pertemuan ini selanjutnya untuk mengkonsultasi tugas Pansus DPRD dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan kantor pusat PSDKU. Persoalan yang pertama terkait dengan tanah dan yang kedua terkait dengan anggaran. Anggaran yang digelontorkan oleh Pemda MDD ke PSDKU dari 2016 sampai dengan 2016-2017 itu kan masih melekat pada DPA Dinas Pendidikan. Tetapi setelah 2018 sampai dengan 2021 ini dalam bentuk hibah langsung kepada Universitas Patimura. Nah, dan itu dari pertemuan dengan mahasiswa dan dosen di PSDKU Tiakur ada beberapa hal yang kami merasa bahwa itu butuh penjelasan dari Pak Rektor dan pengelola PSDKU di Unpati, sehingga kita minta audiens untuk dapat penjelasan terkait dengan penggunaan anggaran. Sementara itu, Ketua Pengelola PSDKU Aholiap Watloli mengatakan Pansus PSDKU dilakukan karena ada saran dan temuan dari BPK RI Perwakilan Maluku terkait infrastruktur PSDKU yang ada di MBD. Pansus PSDKU ini dilakukan karena ada saran dari BPK, ya, ada temuan ya gitu dari BPK. Yang pertama ialah tentang infrastruktur kampus di PSDKU MBD, menangkut lahan kampus itu, yang itu juga menjadi kepentingan kita sebenarnya. Lahan kampus itu oleh BPK disarankan supaya jangan ada pembangunan dulu karena status lahannya itu masih belum definitif, belum dibayar. Walaupun sudah ada hibah sebenarnya sejak 2016, tetapi karena dalam salah satu klausul dari hibah itu adalah kalau belum dibayar maka pemilik lahan itu adalah tuan tanahnya yang dia berhak untuk mengelola lahan itu. Itu yang jadi temuan dari BPK. Yang kedua ialah ini soal mekanisme anggaran. Mekanisme anggaran kita di universitas kan menggunakan anggaran tahunan, anggaran tahun pelajaran. Tahun pelajaran kita itu kan jatuh semesternya itu kan semesternya. Jadi satu semester ganjilnya atau temponya itu sampai dengan bulan Juni, kemudian dari Agustus sampai dengan kita masih sampai Januari masih bisa kuliah dan sebagainya. Karena ini berkaitan dengan hibah daerah, hibah keuangan dari daerah. Daerah punya pertanggungjawaban keuangan itu kan menggunakan sistem pertanggungjawabannya tahun anggaran, bukan tahun ajaran. Jadi yang kita sampaikan ke DPR, karena bagi DPR kan tidak mengerti soal bagaimana mekanisme anggaran. DPR sudah menetapkan anggarannya total dan harus diserap, dan itu sudah menjadi opini publik bahwa PSDKU mendapatkan jumlah miliar. Dia tidak tahu bahwa mekanisme anggarannya menggunakan tahun ajaran atau tahun anggaran. Itu kan teknisnya menyangkut keuangan, tapi bagi DPR pertanggungjawaban publiknya itu yang mereka, karena mereka kan research ke konstituen mereka, itu yang mereka bertanggung jawab ke konstituennya. Itu problem di situ. Kemudian yang ketiga ialah membangun komitmen bersama sebenarnya DPR dan pihak Universitas Patimura untuk bagaimana mewujudkan PSDKU itu segera menjadi universitas. Ya, itu yang diharapkan tadi Pak Rektor meminta supaya itu harus jadi komitmen dan itu harus ditunjukkan dengan kinerja. Watloli berharap tanggung jawab untuk membangun daerah di pinggiran 3T harus dimajukan dengan baik karena kanton 3T itu lebih banyak berada di wilayah MBD.
Menurut Watloli, pengembangan SDM ini menjadi jalur primer dan strategis guna menuntaskan 3T dengan baik. Canes Balol melaporkan.